Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan milenial berprestasi. Kembali lagi di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Bersama saya Meli, Humas Universitas Muhammadiyah Gresik. Hari ini di Sapa UMG episode kali ini cukup menarik sekali karena saya kedatangan narasumber ya. Oke, silakan diperkenalkan. Halo milenial berprestasi, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Rohman. Saya mahasiswa program studi manajemen Universitas Muhammadiyah Gresik. Halo, Topik. Ya, Topik ya. Iya, Kak Topik. Topik ya, namanya Topik, panggilannya Topik. Lagi trending topik juga Iya. waktu mataf ya kemarin. Saya lihat di IG Unmu itu, lihat wah ini Topik, ini menarik sekali nih konten-kontennya. Emang konten kreator ya? Iya, emang hobi sih bikin konten-konten kreator hobi. gitu. Oke, Topik ini maba ya, maba. Iya, aku maba baru semester 1 sih. Oh, baru semester 1 berarti angkatan 2022 ya, Iya, tahun angkatan ini ya. tahun ini. Oke, gimana Topik memasuki dunia perkuliahan, kamu seneng nggak di dalam kelas? Itu ternyata feel-nya itu beda ya, vibes-nya beda ya sama SMA gitu ya. Iya, beda banget. Waktu kita dulu SMA itu kan tugas-tugas itu kan sering diingatin dari gurunya kan. Itu kan sekarang kebawa dosen Kebawa terus dosen ya. kan. Terus waktu kuliah itu kan harus kita yang cari dosennya. Jadi ya kayak lebih beradaptasi lagi sih gitu. Gitu ya. Pasti beda banget ya teman-temannya, terus cara berpakaian juga beda ya. Iya. Bingung nggak sih pertama kali kuliah, aduh bajunya pengen ganti-ganti terus nih. Iya, gitu, bingung kayak banget. gitu. Seminggu kuliah tuh udah bingung mikirin pakai baju apa outfit lagi ya apa, besok ya. iya. Udah habis semua nih, udah kepake gitu kan. Ya, Gitu sama. sih. Tapi semakin kamu semester kamu semakin tua pasti udah nggak ribet lagi kok sama lah kayak gitu. Bahkan kamu kuliah pakai kaos oblong gitu mungkin kejadian sih besok kalau misalnya kamu udah semester tua ya. Oke, tapi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sama saya nih saat ini sehat. Perjalanan ke sini tadi nggak hujan ya? Alhamdulillah cerah, gak Cerah, hujan, oke. gak ada badai gitu, Iya. gak ada. Ini hari ini tadi ada perkuliahan nggak? Aku hari ini ada sih, tapi perkuliahannya itu online. Oh, online. Jadi enak ya daring di rumah bisa. Oke, Topik, karena kamu ini cukup fenomenal juga ya di maba tahun ini ya. Kalau boleh tahu kamu itu sebagai apa sih selama ini kok bisa sefenomenal itu gitu? Iya, sebenarnya sebagai mahasiswa biasa sih, cuma aku lebih bisa bikin konten di Instagram aja sih. Kayak lebih ya apa ya? Atau emang hobiku aja sih bikin konten-konten di Instagram yang bikin viral, terus bikin heboh gitu ya, itu aku iya. aja sih. Oh, jadi kamu itu konten kreator ya selama ini kesibukan kamu itu ya. Iya. Terus kalau aku lihat di Instagram kamu ikut duta-duta juga ya. Iya. Ikut duta genre juga. Oke, bisa kamu spill dulu dong prestasi kamu apa aja sebelum masuk di kampus ini. Oke, sebelum masuk di kampus ini, yang pertama aku yang kakak sebut tadi sebagai duta genre Kabupaten Gresik tahun 2021. Wah, Kemudian aku juga duta kampus Jawa Timur tahun 2021. Kemudian aku juga tergabung dalam atlet drum band Kabupaten Gresik yang kemarin baru saja dapetin 4 medali. 1 emas 3 perak di Wow, Porprov banyak banget. Jatim ya. Itu sih Itu ya. yang paling ada efeknya gitu. Iya, produktif ya berarti kamu itu Iya. pemuda produktif gitu. Nah, kita harus jadi mahasiswa yang produktif. Mumpung masih muda kan, belum tua-tua banget lah. Iya, emang muda sih, emang muda banget sih kamu. Aktivitas kamu sehari-harinya itu apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau aktivitas aku sehari-hari ya kuliah, kemudian ada freelance. Biasanya aku tuh ngajar drum band, kemudian ikut event organizer, wedding organizer. Ya, terus ada event-event sosialisasi dari kedutaan, terus datang di event-event pemerintah itu sih. Wah, kegiatannya positif semua dan lebih banyak menghasilkan pundi-pundi Iya. rupiah ya. Keren banget sih Lumayan ini. lah. Iya, bisa sambil nyambi kuliah gitu ya. Oke, kamu itu sebagai duta genre itu kesibukanmu itu apa aja sih? Kalau selama ini sebagai duta genre 1 tahun yang aku udah jalanin, aku tuh sosialisasi di SMA di Kabupaten Gresik mengenai ada pencegahan stunting, kemudian HIV/AIDS, pokoknya kenakalan remaja yang ada saat ini sih, kayak misalnya narkoba, free sex gitu. Wah gitu ya, jadi
bener-bener sibuk ya, nggak jarang banget ya kamu diam di rumah gitu. Iya. Bahkan nggak pernah mungkin. Kalau di rumah tuh bahkan bisa dihitung jam-jaman, 1 jam di rumah. Iya. Ya udah selebihnya di luar aja. Tapi orang tua mendukung kan? Ya alhamdulillah orang tua mendukung karena ini kan juga berprestasi juga kan. Kegiatannya juga positif, jadi ya why not gitu ya kalau Iya, misalnya kamu keluar gitu. Bahkan kamu nggak dicari loh tiba-tiba sama orang tuamu. Dicari. Untungnya orang tua support ya sama kegiatan kamu. Support. Oke, balik lagi di kampus nih. Perasaan kamu jadi maba UMG itu seperti apa? Perasaan jadi maba UMG, aku ikut seneng sih karena di sini tuh mahasiswanya itu apa ya kayak fun gitu loh, nggak apa ya nggak kasta-kastaan gitu loh. Jadi semua itu berbaur sama satu sama lain. Kemudian kalau diajak komunikasi mereka semua itu kayak open minded gitu loh. Jadi nggak menutup apa sih gitu kan. Ya udah itu sih kalau perasaanku jadi maba UMG. Kemudian di UMG sini kan apa ya deket dari rumahku kan, jadi ya seneng. Rumah kamu di mana? Rumahku di Bunder, Oh, depannya iya, deket Icon Mall, lah. deket. Jadi ya seneng aja kuliah di UMG. Tuh, tinggal naik motor aja Iya, bisa ya. motor 5 menit gak sampai sih. Iya. Jadi nggak perlu yang cepet-cepetan, Iya, kupu-kupu gitu ya kalau anak Gresik ngomongnya. Oke. Dengar-dengar kamu itu penerima KIP ya, mahasiswa benar. penerima beasiswa KIP itu kok bisa sih? Padahal tuh prosesnya tuh menurutku cukup sulit loh itu. Iya. Aku tergabung dalam mahasiswa KIP Usulan Masyarakat. Kenapa aku bisa dapetin KIP ini? Karena aku kan sempat gap year 1 tahun. Oh, gap year. Sempat gap Berarti year 1 tahun. berarti bukan fresh graduate ya kamu ini. Bukan, sempat gap year 1 tahun. Nah, waktu gap year itu aku cari informasi-informasi nih. Mumpung, nah waktu itu aku lihat di UMG, Instagramnya UMG itu ada jalur KIP kuliah, usulan masyarakat sama KIP kuliah reguler. Nah, aku cari informasi-informasi lah. Tahun itu aku juga udah daftar yang KIP reguler. Tapi mungkin belum rezeki ya. Mungkin ya udahlah coba tahun depan. Nah, tahun depan itu aku cobalah daftar lagi KIP reguler sama usulan masyarakat, mungkin bisa gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya diterima di KIP usulan masyarakat gitu sih. Oh gitu ya. Jadi semua persyaratannya juga persiapannya mateng banget ya yang iya. tahun ini. Soalnya kan kamu sempat gagal di tahun sebelumnya gitu. Dan itu menurutku cukup keren sih kamu. Nggak nggak nyerah gitu loh. Kalau misalnya biasanya kan ada tuh anak yang udah nggak keterima terus langsung pesimis gitu, nggak mau daftar lagi. Dan kami tuh mau ya. Semangat untuk belajarnya itu tinggi sekali gitu. Ya gitu tadi, masih muda harus banyak-banyak produktif gitu. Gitu ya. Jadi biar pikirannya tuh nggak cuma cari duit mulu ya, tapi Harus diimbangin lah diimbangin sama pendidikan akademiknya. juga. Oke, good banget sih kamu Topik ya. Yang didapatkan dari beasiswa KIP itu apa aja sih, Pik? Yang pertama aku dapat free UKT sama berapa? 4 tahun, 3,5 tahun ya. Ya 3,5 tahun atau 4 tahun. 4 tahun lah ya, 4 tahun. Kemudian aku dapat, nah yang paling apa ya, paling enak dapat KIP itu dapat uang saku juga Kak, tiap bulannya. Berapa, Ya. Pik? Disebutin nggak ya? Oh, itu ya, tapi itu dapatnya itu untuk beli buku dan Iya, untuk beli kegiatan buku, akademik ya. kegiatan akademik, bukan untuk buat bersenang-senang ya. nongkrong Ya. sana sini hedon enggak. Oke. Itu nanti dipertanggungjawabkan kan. Dimintain nota juga Iya. ya, nota buku. Kita nanti atau di apa. akhir semester disuruh bikin laporan pertanggungjawaban atas dana yang udah diberikan gitu tadi. Oke, jadi itu ya harus pinter-pinternya memanage uang itu ya untuk biaya akademiknya ya. Oke, oh iya ini emang aku manggil kamu Topik gitu Iya, kan? benar, nggak apa-apa, Topik Topik. dari tadi nggak apa Iya. kan? Nama aku kan Taufik, kemudian teman-teman itu melesetinnya biasanya topik gitu, topik Iya kan, gitu kalau kan. misalnya cepet-cepet kan Taufik gak enak gitu ya. kelamaan gitu ya. Topik gitu ya. Iya. Oke, ini dari sekian banyaknya kampus ya, apalagi di Jawa Timur, apalagi di kota Gresik khususnya, banyak sekali kampus kan harusnya. Tapi kenapa kamu kok milih Universitas Muhammadiyah Gresik? Yang pertama itu tadi jaraknya ya dekat sama rumahku. Yang kedua di kampus UMG ini nggak harus melulu belajar terus. Aku lihat di Instagramnya tuh banyak event-event yang kayak gini, podcast, kemudian apa Nggak ngebosenin nggak gitu ngebosenin ya. lah pokoknya. Kemudian ya biaya UKT-nya tuh
bisa dibilang standar sih, nggak terlalu mahal juga nggak terlalu murah. Padahal ini kelasnya kampus swasta Iya, ya. padahal kelasnya kampus swasta kok. Aduh. Kelasnya kampus swasta gitu kan. Iya. Terus apa lagi ya? Terus UKM-UKM-nya tuh loh bikin menarik. Ada UKM 5, kemudian literasi public speaking, kemudian apa aja tuh? Futsal, volley, badminton. Terus apa ya? Orang-orangnya sih lebih dosen-dosennya lebih berpengalaman semua sih. Gitu ya. Jadi kamu sebelumnya juga cari info ya. Cari info, kepo-kepo Instagram Unmu. Iya, 1 tahun itu cari info Unmu ini apa aja sih isinya gitu. Gabutnya aja udah produktif loh dia ya Allah. Nggak kayak kita nih biasanya gabut-gabut scroll TikTok gitu, gabut-gabut lihat Twitter gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, pesan nggak pertanyaan sih, ini opini sih, lebih ke opini. Pesan kamu untuk kawan milenial berprestasi supaya tetap produktif dari Mas Topik. Oke, yang pertama tips dari aku harus punya goals. Jadi misal teman-teman mau punya goal jadi seorang guru ya, waktu di masa kuliah teman-teman harus cari freelance. Maksudnya freelance itu kayak gimana ya? Cari kegiatan yang emang itu benar-benar keguruan banget. Kayak misal jadi volunteer di apa di mana gitu kan. Itu kan bisa jadi melatih untuk menjadi guru itu. Kan itu ilmu yang nggak didapatkan waktu kuliah. Jadi gitu sih. Jadi harus punya goals. Kemudian kalau aku kan goalsnya ya jadi pengusaha sih aku goalsnya. Aku juga Apalagi kamu manajemen ya. ya manajemen kan, mahasiswa manajemen, goalsku jadi pengusaha. Aku ikut seminar sana sini, kemudian aku belajar marketing, kemudian jadi influencer. Itu juga termasuk dari goalsku gitu kan. Terus ya Gitu ya. Iya, Jadi selalu produktif juga ya Topik ya. Oke. Ini yang dari tadi bikin aku bingung nih ya sama kamu, lihat jadwal kamu itu yang kayaknya nggak pernah di rumah gitu ya. Nah itu gimana sih cara kamu manage antara kerja terus main sama temen sama kuliah kamu, seperti apa? kalau bilang time management, aku biasanya kalau tugas-tugas kuliah itu aku langsung selesain hari itu juga, waktu itu juga. Aku nggak molor-molorin waktu. Jadi aku harus selesain hari itu juga, bagaimanapun hasilnya harus selesai. Harus selesai. Kemudian kalau bicara main, aku biasanya main sempetin 2 minggu sekali lah buat keluar, Main sama healing sama teman-teman, refreshing, nggak melulu kegiatan terus. Terus kalau misal bagi waktunya jadi duta genre ataupun dari mahasiswa, itu sebenarnya apa ya, tergantung prioritasnya sih. Kalau misal ada undangan mendadak dari duta genre, terus dan waktu itu aku jadi ada CPK capaian pembelajaran kuliah, ya aku bakal apa ya, prioritasku dulu. Misal aku prioritasin yang di CPK dulu, ya aku kerjain CPK dulu. Kan CPK tuh gak lama sih, mungkin 40 menit lah, 40 menit paling lama. Tapi kan kalau jadi ikut event ke duta genre itu kan biasanya 6 jam, 8 jam. Itu bisa aku datang telat, itu bisa apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Jadi harus tahu dulu mana yang diprioritaskan dulu ya. Oke. Oh ya, ini auto topik sih. Auto topik untuk Mas Topik Iya. gitu. Oke, kira-kira ada nggak sih? Kamu sekarang umur berapa? Aku alhamdulillah kemarin baru ulang tahun. Oh iya, sama ulang tahun. Iya. Aku 20 tahun Oh, ini. 20 tahun. Ya. Selama 20 tahun ini ada nggak sih titik terendah seorang Topik ya? Yang kelihatannya kalau di Instagram itu kamu kayak seneng-seneng gitu, terus datang ke acara sana sini. Ada nggak kayak titik terendah kamu itu? Contohnya kayak teman-teman mulai jauh sama kamu karena kesibukan kamu kan udah beda kan, nggak kayak dulu SMA gitu, ada nggak? Ada sih sempat teman-temanku itu kayak gak usah belajar sama Taufik gitu kan. Soalnya dia orang terlalu sibuk gitu kan. Tapi itu bukan jadi apa ya, bukan jadi pikiranku buat maju ke depan gitu loh. Aku gini juga aku apa ya, mencapai goalsku gitu loh. Aku gini tuh juga punya tujuan, punya cita-cita. Aku besok jadi gini, aku harus lakuin ini. Nah kalau misal teman-temanku cuma mau ngajak main, nongkrong sana sini, nggak ngapa-ngapain, pengangguran nongkrong dan lain-lain, itu kayaknya kegiatannya kurang produktif bagi aku ya. Itu mungkin kurang produktif bagi aku. Mungkin dari teman-teman pikirnya Taufik ini sombong, nggak pernah main sama aku. Tapi ya gimana lagi, ini juga
menentukan masa depanku gitu Iya, loh. betul. Toh ya nanti masa depan itu teman-temanku nggak ada yang tahu aku sukses atau enggak gitu kan. Gitu sih. Jadi semakin dewasa itu ngerasa nggak sih kalau misalnya kita semakin dewasa itu circle Ya, pertemanan itu semakin semakin kecil kecil banget. gitu. Bahkan sekarang itu bisa dihitung gitu ya. Bisa dihitung dulu waktu SMA itu banyak semua diajak main. Diajak sana, Iya, sana ikut sini. sana. Wis. Sekarang semakin hari semakin kecil dan itu nggak apa-apa sih, soalnya kita harus fokus sama goals kita kan. Iya. Toh kalau misalnya kita udah mencapai goals itu, teman-teman pasti datang kok ke kita gitu. Ada yang bilang gitu, Iya. tapi aku kalau bahasa Jawa tuh gak ngurus ngono loh. Iya, gak Kalau ngurus. misalnya kamu mau temenan sama aku ya ayo, kalau nggak mau ya udah, aku nggak mau yang maksa-maksa ayo kok temenan sama aku, itu nggak perlu ya. Ini kok jadi curhat gini ya. Iya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, ini sharing ya. juga kan. Oke, ini yang terakhir ini, harapan kamu untuk diri kamu dan juga untuk Universitas Muhammadiyah Gresik. Harapanku untuk diriku ya semoga semakin produktif lagi, mencapai prestasi yang banyak di bidang akademik maupun non akademik. Kemudian yang terakhir bisa membahagiakan orang tua. Dan harapanku untuk Universitas Muhammadiyah Gresik ya sering semoga bisa menjadi kampus yang terbaik di Kabupaten Gresik maupun nasional, mencetak mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik, terus ya lebih aktif lagi gitu. Gitu, amin. Dan semoga topik ini semakin hari semakin produktif dan berprestasi. Itu sih harapan dari saya, nggak banyak-banyak, soalnya menurutku kamu tuh bisa lah nyapai goals kamu, pasti bisa. Lihat kamu yang produktif aja aku kayak udah seneng. Ada ya gitu anak muda apalagi cowok, biasanya tuh yang ribet cewek ini gitu, enggak ya kamu ya. Oke, terima kasih ya topik ini, harusnya tuh jamnya itu udah selesai dari tadi karena aku tertarik banget dan antusias banget karena hari ini tamunya kamu ya. Oke, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di Sapa UMG kali ini. Barangkali teman-teman kawan milenial berprestasi kalau misalnya mau kolaborasi dengan Mas Topik ya, bisa DM di Instagram apa? @topik TOPIIEQ. Oh, I-nya 2. Iya, I-nya I-nya 2. Oke, terima kasih ya Topik. Thank you Kak, Iya. udah sharing-sharing, mau dengerin curhatan aku. Iya, sama sih. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf di Sapa UMG kali ini. Saya dan Mas Topik pamit undur diri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.